Hai guys, jadi ini video pertama gue di awal tahun nge-review satu buah smartphone flagship dengan budget 6,5 jutaan aja. Yap, ini dia Realme GT Neo 2. Sebenarnya smartphone ini udah rilis di bulan November 2021 kemarin. Jadi sorry banget kalau sekarang gue baru sempet buatin video unboxing dan review singkatnya. Nah, di harga 6,5 jutaan aja, kita udah dapat HP flagship budget yang cukup kenceng. Snapdragon 870 5G, panel layar AMOLED 120Hz, ngecasnya juga ngebut 65 watt, ada lapisan pendingin, dan storage 256GB dengan RAM 12GB UFS 3.1. Wadaw, baru lihat speknya aja udah geleng-geleng kepala nih. Bayangin guys, di harga 6 jutaan lah, kita udah bisa ngerasain chipset kenceng, support 5G pula, refresh rate tinggi, ngecasnya super cepet, memori gede, dan pastinya udah ada lapisan sistem cooling. Belum gue pakai aja kayaknya ini HP bisa diajak kerja berat nih. So, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita unboxing dulu. Jadi guys, isi box Realme GT Neo 2 ini pertama ada kertas dokumen, terus device-nya dapat soft case, adaptor 65 watt super dart, kabel Type-C, dan SIM ejector. Oke, sekarang akan gue setup dulu biar masuk ke menu home screen dan tetap stay tune ya guys. Oke, first impression gue saat pertama ngeliat backdoor Realme GT Neo 2 kok kayak pernah lihat gitu. Ternyata back cover HP ini mirip sama kartu ATM ya guys. Terus kalau digenggam kayak gini juga masih cukup kerasa nyaman karena tebal HP ini cuma 8,6 mm dengan berat 200 gram aja. Malah menurut gue ini cukup tipis guys. Pilihan warna di Realme GT Neo 2 ada dua opsi, yaitu biru dan punya gue ini hijau neo yang kelihatan fresh banget. Oh ya guys, material back covernya ini berbahan full plastik yang diberi finishing matte, kecuali bagian strip hitam ini glossy banget. Nah, ternyata di bagian garis ini ada tulisan yang menciri khaskan Realme banget, Dare to Live. Tapi sayangnya kalau udah dipakein soft case, feel ramenya bakalan ketutup. Paling yang masih kelihatan efek warnanya cuma di bagian frame kameranya aja. By the way, kamera di HP ini ada 3 lensa yang masing-masingnya punya resolusi 64 megapiksel kamera utama f1.8, 8 megapiksel kamera ultrawide, terus yang paling kecil ini 2 megapiksel kamera makro, dan sisanya LED flash. Terus di sisi kanan ada tombol power, lalu di bawah ada SIM tray yang hanya bisa pakai dual SIM tanpa micro SD. Lanjut di sini ada mikrofon, port Type-C, dan speaker. Sedangkan di sebelah kiri ada volume up and down, di atas itu mikrofon kedua, kemudian di earpiece-nya ada speaker lagi karena dia udah stereo. Dan kamera selfie punch hole 16 megapiksel. Layar Realme GT Neo 2 kalau dilihat lama-lama, dimanjain banget guys. Panel AMOLED HDR plus 6,6 in치nya sejauh ini udah cukup simetris dengan frame layar. Sisi atas kiri kanan udah tipis dan bawahnya juga udah tipis meskipun agak tebal dikit sih. Ditambah lagi dengan level kecerahan layar yang udah cukup tinggi di 1000 nits. Jadinya kalau dilihat di bawah terik matahari pun udah pasti tetap kelihatan jelas. Buat yang penasaran, skor Geekbench 5 di Snapdragon 870 5G 7 nanometer ini ngasilin skor di 1004 untuk single core dan 2936 di multicore-nya. Yap, dengan skor segitu, dipakai kerja berat sekalipun udah aman. Untuk sensor-sensor, tenang, aman guys. Dan sensor gyro-nya juga udah pasti hardware. Nah, untuk performanya supaya lebih lancar lagi, di control panel ini udah disediain GT Mode. Terus NFC juga ada dan Dolby Atmos. Nah, dual speaker stereo yang ada di HP Realme GT Neo 2 ini kedengaran sangat mantap guys. Pokoknya bassnya itu bulat, treble, dan clarity-nya jernih, apalagi suara vokalnya juga detail banget. Terus kalau masuk di tentang ponsel, di sini ada selling point yang udah gue bahas tadi. Untuk softwarenya udah pakai Realme UI 2.0, namun di fitur RAM, nah kita bisa expand lagi RAM-nya maksimal 7GB. Dan kalau di total jadinya 19GB. Dengan RAM segitu mau dipakai apa aja udah pasti lancar abis dah. Terus refresh rate-nya juga bisa kita pilih mau di auto select, standar di 60Hz, dan high di maksimal 120Hz. Cuman imbasnya kalau pakai settingan refresh rate tinggi, konsumsi baterai jadi meningkat juga. Kalau gue sih lebih baik pakai settingan yang auto aja.
Nah, fitur Always on Display tentu ada dong dan bisa nyala terus guys. Buat sistem keamanannya, udah pakai fingerprint in display yang kecepatan responnya sangat memuaskan. Lalu detail kecil yang biasanya cuma ada di HP flagship, experience getarnya berasa lembut banget. Pokoknya dipakai typing itu, mantep deh. Dan intensitas getarnya bisa di-adjust lagi sesuai selera aja. Oh ya, sistem coolingnya sendiri kata Realme udah dilapis hingga 8 lapisan. Dan sejauh ini baik dipakai main game atau pemakaian harian, panasnya nggak begitu kerasa banget. Pokoknya cuma anget dikit doang guys. Untuk fitur kameranya di sini lumayan banyak. Ada Night Mode, mode Pro yang isinya settingan ISO sampai 6400, shutter speed up to 32 detik, white balance, dan autofocus. Lanjut menu video ada Ultra Steady, Ultra Night Video, dan video bokeh mirip sinematik gitu. Sedangkan perekam videonya support maksimal 4K di 60 fps, dan kamera depan maksimal di 1080 30 fps aja. Lalu ada portrait buat foto bokeh, mode 64 megapiksel, dan di menu more, di sini fiturnya ada stereo mode, dual view video, slow mo, time lapse, movie, pro expert, panorama, text scanner buat bikin dokumen, kamera makro jarak 4 cm, dan mode foto street ala-ala fotografer jalanan. Buat HP flagship budget, hasil tangkapan kameranya cukup memuaskan dan udah jadi ciri khasnya Realme banget. Foto indoor ini dengan pencahayaan lampu studio, detail gambar masih kelihatan cukup jelas, fokusnya cepet, dan minim noise. Lanjut, foto mode 64 megapikselnya kelihatan sangat tajam, exposure lumayan jelas saat ketemu cahaya langit, dynamic range kelihatan luas, tone warna terbilang pas, nggak lebay, dan cukup vibrant. Begitupun kualitas kamera ultrawide 119 derajatnya masih kelihatan natural meski detail gambar nggak sebagus kamera utamanya. By the way, mode ini sangat cocok buat ngambil gambar unik biar lebih estetik. Sedangkan kalau pakai mode portrait, detail bokeh masih kelihatan jelas, fokus objeknya juga rapi, tapi bagian highlight saat ada langit, exposure-nya harus disesuaikan lagi guys. Foto makronya juga lumayan bagus, asal pengambilan gambar tepat di pencahayaan yang terang. Dan buat night mode-nya, oke lah, lumayan ningkatin cahaya dan saturasi warna dengan noise yang minim. Oke guys, jadi ini untuk hasil perekaman kamera depan di resolusi 1080 30 fps aja. Dan ini untuk fitur Ultra Steady-nya diaktifin, jadi gambarnya emang agak sedikit ke curve gitu ya. Gimana untuk hasil tone warnanya? Kalau dilihat sih ini mirip banget sama hasil fotonya ya, khas Realme banget. Nah, di sini juga untuk hijau-hijau rumputnya agak sedikit dinaikin ya saturasi warnanya ya. Untuk langit ini lagi musim hujan guys, ini agak sedikit gerimis juga, jadi awan kelihatannya putih gitu ya. Ya gimana menurut kamu, ini bagus nggak? Kalau menurut saya sih ini udah cukup bagus ya. Untuk nge-vlog juga ini masih oke lah, stabil juga ya. Oke guys, dan ini hasil perekaman video di resolusi 1080 60 fps. Dan kalau dilihat di gambarnya sih ini dynamic range kelihatan jelas ya. Walaupun ini cuacanya agak sedikit mendung. Dan gimana untuk kestabilan gambar? Kalau dilihat di gambarnya sih ini di layar masih stabil lah. Ini saya coba lari. Ya, ini cukup mantap lah. Oke guys, dan ini untuk hasil perekaman video di resolusi 4K 30 fps ya. Dan gimana untuk stabilisasi gambarnya? Apakah masih kelihatan cukup stabil? Kalau dilihat di gambarnya sih ini masih stabil ya. Dan sekarang saya akan coba untuk lari untuk memastikan apakah benar-benar stabil. Kalau dilihat sih ini ada sedikit getar-getar gitu ya. Oke. Dan ini untuk awannya juga. Jadi dynamic range-nya udah cukup kelihatan ya. Soalnya sekarang udah mulai panas cuacanya. Ini lagi gerimis guys. Realme Neo GT2. Sebenarnya gue udah cukup puas sama HP flagship buatan Realme ini, walaupun ada beberapa fitur yang sedikit dipangkas. Misal, HP ini nggak ada fitur wireless charging yang mungkin sebagian orang ngerasa butuh. Terus memori nggak bisa ditambah lagi pakai micro SD, tapi storage 256GB kayaknya udah lebih cukup. Lalu buat kamu yang sekarang ini masih suka pakai headset kabel 3,5 mm, kayaknya bakalan ngerasa kecewa.
Yap, walaupun HP ini nggak punya port 3,5 mm, anehnya Realme nggak ngasih dongle Type-C to 3,5 mm. Buat perekaman video, menurutku di bagian stabilizer udah cukup stabil meskipun masih ada dikit efek getar-getar saat dibawa lari. Karena HP ini cuma ngandelin AIS berbasis gyro bukan OIS, tapi overall not bad lah. Terus buat perlindungan device-nya, Realme nggak nyebutin kalau HP ini punya IP rating tahan air. FYI, meskipun nggak ada IP rating, tapi HP-HP zaman sekarang udah tahan cipratan air. Ingat, cipratan doang. Tapi keseluruhan, performa Snapdragon 870-nya udah cukup powerful banget, dan di poin ini nggak ada masalah. Layar mantap udah support HDR+, jadinya kalau nonton video streaming mata dimanjain banget. Daya tahan baterai 5000 mAh-nya juga sangat awet, bisa diajak tempur seharian dengan pemakaian sosmed, buka kamera, dan sesekali main game. Kalaupun udah low bat, tinggal dicas aja dan nggak pakai lama kok. Cuma butuh waktu 38 menit dari 10-100%. Ini nih yang gue suka. So, intinya flagship Realme ini worth to buy kalau kamu nggak mempermasalahin sedikit kekurangan tadi. Dan menurut gue, Realme GT Neo 2 ini recommended buat kamu yang pengen ngerasain feel HP flagship tapi dana terbatas. Oh ya, next di video selanjutnya, gue akan coba tes performa gaming dari HP ini dan kira-kira kalau dipakai ngegame, menurut kamu game apa aja nih? Bolehlah tulis di bawah, oke? See you!